Istirahat? Iya, kita harus menyimpan tenaga. Nanti saja istirahatnya. Setelah kita berhasil mendapatkan bocah bajang lola itu. Ki, bangun Ki. Ayo kita main. Ki, bangun. Ki, bangun Ki, ayo kita main. Saya ngantuk, Den. Main saja sendiri. Di awal episode ini, kita menuju pada tempat penyekapan Tirta, di mana pada saat itu, bocah bajang lola tersebut tampak sangat kesal karena Ki Lintuk tidak mau bangun. Padahal ia sudah sangat bosan sendirian terus-menerus di tempat sepi seperti itu. Ia pun kini keluar sendirian dengan tubuh yang lemas, seakan ia benar-benar sudah malas, jengkel dan putus asa berada di tempat tersebut. Bocah itu pun kemudian teringat di malam-malam kemarin ketika ia hendak melarikan diri. Namun ternyata di sekitar tempat itu telah diselimuti oleh benteng maya setan utara 3, sehingga ia tidak akan bisa keluar dari wilayah tersebut. Sementara itu, Ki Limpan dan kawannya kini telah sampai di tempat penawanan Tirta. Kedua orang itu pun mengintai sambil berbisik-bisik untuk memastikan target buruan yang akan mereka sergap. Setelah memastikan bahwa yang ada di depan sana itu adalah anak bajang lola yang mereka cari, maka keduanya pun kemudian keluar dari persembunyiannya dan langsung mendekati Tirta. Namun mereka terlempar dan menjadi terkejut setelah mengetahui bahwa ternyata di tempat itu dilindungi oleh ajian pelindung benteng maya. Tempat ini dilindungi Aji Slumek. Aku akan mencoba menerobosnya. Ajiku aji paling kudam saketi. Benteng Slumek tak bentur. Cepat tangkap dia. Jatuh. Ternyata aku berhasil lagi. Apa itu? Hei, berhenti! Bawa bocah itu. Biar aku yang mengurus dia. Cepat pergi. Baik. Hei, tunggu! Ya, kini kawan Ki Limpan pun berusaha menghadang penjaga Tirta sehingga pertarungan pun terjadi. Orang itu tampaknya cukup hebat. Ia mampu menyerang kawan Ki Limpan dengan ganas dan cepat. Namun, lawannya itu adalah pendekar yang berpengalaman sehingga tidak mudah baginya untuk bisa menembus pertahanan lawannya. Bahkan serangan balik kawan Ki Limpan itu mampu memukul mundur penjaga Tirta hingga membuatnya terbanting keras ke tanah. Namun walaupun begitu, ia pun langsung bangkit dan kembali menyerang lawannya dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, hal itu justru membuat lawannya dengan mudah menjatuhkan dirinya. Akhirnya, orang itu pun menjadi tidak berdaya sebab terluka dalam yang sangat parah karena pukulan kawan Ki Limpan yang menghantam telak tubuhnya. Kenapa kamu? Ketiwangsangkannya. Ada apa? Dan Tirta. Kenapa Tirta? Diculik? Siapa yang menculiknya? Cepat katakan, siapa yang menculiknya? Kilim. Lilim apa?
Ternyata benteng mayamu kurang kuat. Masih bisa dijebol oleh maling. Kilimpat! Ya, pasti dia orangnya. Kau kenal dia? Ya, aku kenal dia. Tapi, apa mungkin dia orangnya? Kenapa? Aku pernah bertempur melawan dia. Meskipun dia gagah, tapi ilmunya tidak berada di atasku. Jadi, apa mungkin dia bisa menembus benteng mayaku? Siapapun dia, yang jelas bocah Bajang Lola itu sudah hilang. Dan kau harus bertanggung jawab pada Malampir dan Dewa Petir. Setan Utara 3 pun kemudian meminta kepada Setan Utara 2 untuk tidak mengatakan tentang hilangnya Tirta kepada siapapun. Ia pun mengatakan bahwa kini Mak Lampir, Dewa Petir dan Grandong sedang mencari perawan ontang-anting. Jadi untuk sementara mereka melupakan Tirta. Oleh karena itu, kesempatan tersebut akan digunakan olehnya untuk mencari Tirta yang hilang. Setan Utara 2 pun kemudian mengingatkan kalau mereka hanya memiliki waktu yang sebentar untuk kembali mendapatkan Tirta. Sebab upacara korban puja saji akan dilaksanakan pada saat bulan purnama dan hal itu tinggal sebentar lagi. Mendengar peringatan saudara seperguruannya tersebut, Setan Utara 3 pun dapat memahaminya dan sepertinya ia sudah memiliki rencana tersendiri untuk semua itu. Kini kita menuju pada sebuah hutan di mana pada saat itu tampak topeng hitam yang sedang melintas dan tidak jauh di sekitar hutan tersebut terdapat Arya Soma yang sedang beristirahat. Ia pun cukup terkejut mendengar adanya kelebatan seseorang di belakangnya. Lalu ia mencari-cari siapa yang sedang terbang tersebut. Ya, luar biasa pertarungan antara topeng hitam dan Arya Soma kali ini. Ilmu yang mereka gunakan selalu sama. Setiap Arya Soma mengeluarkan ajiannya, maka topeng hitam pun menangkalnya dengan ajian yang sama pula. Ketika itu, mendadak muncullah istri Arya Soma, Dian Selasih, yang langsung menyerang topeng hitam dengan pusakanya. Akan tetapi, topeng hitam dapat menghindarinya dengan mudah, lalu langsung memberikan serangan balasan dengan mengeluarkan pukulan jarak jauhnya, selagi wanita itu masih berada di udara. Serangan topeng hitam membuat Dian Selasih tak berdaya dan langsung terbanting ke tanah. Hal itu tentu saja membuat Arya Soma menjadi semakin murka, lalu ia kembali langsung menyerang topeng hitam dengan sekuat tenaga.
tampaknya pukulan topeng hitam yang keras dan menghujam telak di badan Dian Selasih membuat wanita itu terluka dalam yang cukup parah. Kini wajahnya pun tampak sangat pucat dan ia terbatuk-batuk yang selalu mengeluarkan darah. Melihat semua itu, Arya Soma pun tampak murka dan ia tidak segera mengobati istrinya, namun justru mencari topeng hitam untuk melakukan pembalasan. Ia pun berteriak-teriak penuh kemarahan, memanggil-manggil nama topeng hitam untuk menyuruhnya keluar menghadapi dirinya. Dasar pemuda tidak tahu diri, kalau mau mungkin topeng hitam sudah membunuhnya sejak tadi. Kini kita menuju pada para kiai sepuh dan Nyai Parwati yang di saat itu sedang berada di sebuah hutan sebelah barat Kadipaten Tegal. Mereka yang baru saja berpencar untuk mencari Dewa Petir pun ternyata tidak menemukannya, sehingga mereka kini telah bersatu kembali di tempat tersebut. Di sana tampaknya Nyai Parwati seperti orang yang sedang berpikir keras. Ki Jamas yang mendekatinya pun kemudian mempertanyakan apa sebenarnya yang dirisaukan oleh wanita tersebut. Aku melihat Nyai punya perhatian khusus pada topeng hitam. Apakah Nyai mengenalnya? Aku hanya mengenalnya sekilas. Tapi kenapa? pada setiap pertempuran, aku melihat topeng hitam selalu menggunakan jurus-jurus yang tidak asing bagiku. Aku jadi penasaran, dari mana topeng hitam mendapatkan ilmunya, Kiai? Setiap ilmu pada dasarnya adalah sama. Begitu juga topeng hitam. Satu dua jurus gerakan silatnya mungkin sama atau mirip dengan ilmu kanuragan yang Nyai miliki. Tapi pada jurus-jurus yang lain sama sekali berbeda. Itu wajar. Nyai tidak usah penasaran. Maaf, Kiai. Sekiranya kami mengganggu pembicaraan Kiai. Tidak apa-apa. Kami hanya membicarakan hal-hal kecil. Perjalanan kita ini sebenarnya ingin mencari Tirta. Tapi di luar dugaan, kita juga harus menyelamatkan anak perawan Ontang-Anting. Kiai Ageng Sebayu pun menyampaikan usul dari Kiai Jabat bahwa mereka harus membagi rombongan menjadi dua untuk dua tujuan yang berbeda, yaitu mencari Tirta, anak bajang Lola, dan mencari perawan Ontang-Anting. Semuanya pun tampak setuju dengan usul tersebut. Kiai Ageng Jembar Jemantoro pun kemudian membagi dua kelompok. Kelompok pertama adalah dirinya sendiri, Kiai Ageng Sebayu dan Kiai Jabat, yang bertugas untuk mencari anak perawan Ontang-Anting. Sedangkan yang lainnya mencari Tirta, anak bajang Lola. Semuanya pun tampak menyetujuinya. Mereka pun kemudian segera pergi melaksanakan tugasnya masing-masing. Kita makan sate kambing, Adi. Hus, kambing ini bukan untuk dimakan. Lalu untuk apa? Ayo. Ajiku Mancoro Putro Mancoro Putri, pangubah rupa lan rasa sakarep ingsun bawono dumadi. Iya. Bagaimana bocah kejadian itu? Mirip aslinya kan? Luar biasa. Benar-benar mirip. Cuma bocah ini lebih pendiam. Ya, untuk sementara kita aman. Tapi berapa lama kekuatan sihirmu bisa bertahan? Ya, bisa bertahan 2 minggu. Ya, cukup lumayan juga ilmu sihir yang dipamerkan oleh Setan Utara 3 barusan. Selama 2 minggu mereka akan aman, dan selama rentang waktu tersebut mereka memiliki kesempatan untuk mencari Tirta yang asli. Di malam itu tampak Mak Lampir yang sedang membangunkan Ki Wangsa dengan tongkatnya. Orang itu tampaknya sedang tertidur pulas.
Namun lelaki itu sepertinya malas untuk bangun sebab tidurnya barusan sudah pulas. Si lampir peot itu pun membuka jendela dan melihat bulan di atas langit, lalu memberitahukan kepada Ki Wangsa kalau mereka harus segera mendapatkan perawan ontang-anting sebab bulan purnama sudah tinggal sebentar lagi. Ki Wangsa pun kemudian mengatakan bahwa mereka masih memiliki waktu 1 minggu lagi dan dalam 1-2 hari ini mereka pasti sampai di tempat tujuan dan mendapatkan perawan ontang-anting yang dimaksudkan. Si lampir itu pun tampak kesal karena sampai saat ini Ki Wangsa masih belum mau mengatakan kemana mereka akan pergi atau di mana anak perawan ontang-anting itu berada. Jadi kau masih tidak percaya padaku? Aku ingin percaya. Tapi apakah seorang mak lampir bisa dipercaya? Ngajar kau, Wangsa. Tunggu, kalau aku sudah mendapatkan perawan ontang-anting itu, aku pasti Bapak pulang. Kini kita menuju pada perawan ontang-anting yang di saat itu sedang bersama dengan ayah dan ibunya. Lelaki itu sepertinya adalah pejabat negara. Mungkin ia adalah seorang demang ataupun kuwu. Ia pun kemudian mengambil sesuatu dari sakunya dan memberikan kalung emas kepada anaknya satu-satunya itu, sehingga gadis tersebut menjadi sangat bahagia. Ia pun kemudian langsung berlari keluar dan ayahnya pun memperingatkan anak itu agar tidak main jauh-jauh. Lalu lelaki itu pun menghampiri istrinya. Mereka pun kemudian membicarakan tentang anak mereka. Dia adalah garis keturunan kita satu-satunya. Jadi wajar saja kalau sayang dan memanjakan dia. Iya, saya maklumi. Darmini adalah anak ontang-anting yang ditinggal mati oleh kakak dan adiknya. Ternyata gadis itu bernama Darmini. Pak Kuwu itu pun kemudian juga memberikan oleh-oleh untuk istrinya. Ibu Darmini itu pun tampak senang setelah membukanya sebab isinya adalah gelang emas yang sangat disukainya. Ia pun kemudian langsung memakainya dengan senang. Sementara itu, pada pendopo di halaman rumahnya, Darmini sedang bermain bersama Simbok yang sepertinya adalah pelayan atau pembantu di rumah orang tuanya. Mereka pun tampak senang dan bahagia dengan permainan yang sedang mereka mainkan. Sedangkan di sekitar tempat tersebut, kini ada Ki Wangsa dan Mak Lampir yang sedang mengintai. Entah dari mana Ki Wangsa tahu tentang keberadaan gadis ontang-anting tersebut. Itu dia anaknya. apa kau tidak salah? Pasti. Ayo, mumpung lagi sepi. Nini, Darmini. Kau lihat anakku? Tidak, Ki Lurah. Mbak Sigem kenapa? Mbak Sigem? Mbak Sigem? Mbak Sigem? Mbak. Ki Lurah, ketiwasan Ki Lurah. Kenapa, Mbok? Ketiwasan apa, Mbok? Darmini cucuku. Darmini? Darmini kenapa, Mbok? Darmini diculik. Di sisi lain, tampak Mak Lampir yang telah berhasil mendapatkan perawan ontang-anting dan ia membawa kabur dari Ki Wangsa. Namun tak lama kemudian, Ki Wangsa pun berlari-lari menyusulnya dan memanggil-manggil nama Mak Lampir agar menunggu dirinya.
Akan tetapi, mak lampir terus saja berlari menjauh. Sepertinya nenek setan itu memang sengaja menjauh dan mencoba untuk membawa Darmini kabur sendirian. Lalu ia pun meletakkan anak tersebut di bawah pohon besar yang ada di sekitar hutan tersebut. Sepertinya mak lampir akan menghabisi Ki Wangsa, sebab sebelumnya ia telah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa nantinya jika ia telah mendapatkan perawan ontang-anting, maka ia akan membunuh Ki Wangsa. Apa-apaan ini Malampir? Perawan ontang-anting itu sudah aku dapat. Sekarang kau harus... Kau mau membunuh Malampir? Tidak gampang. Jangan dikejar. Biarkan saja. Yang penting kita sudah mendapatkan anak perawan ontang-anting itu. Akhirnya Ki Wangsa kembali kabur menyelamatkan diri dan tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Dewa Petir pun kini memeriksa anak gadis tersebut, namun ia tidak dapat melihat tentang adanya tanda-tanda bahwa gadis itu adalah benar-benar perawan ontang-anting. Mak Lampir pun kemudian menjelaskan bahwa memang tidak ada tanda khusus yang menunjukkan bahwa anak itu adalah perawan ontang-anting. Namun yang penting adalah bahwa gadis itu benar-benar perawan ontang-anting yang sedang mereka cari. Si Lampir pun kemudian menyuruh Dewa Petir untuk segera mengambil tirta agar upacara bisa segera dilakukan. Sedangkan Grandong diperintahkannya untuk membawa Darmini menuju ke markas mereka. Para prajurit dari pihak Pandawa rusak binasa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Resi yang gagah dan sakti itu. Bagaimana dengan Arjuna dan Gatot Kaca, Paman? Meskipun Arjuna dan Gatot Kaca gagah dan sakti, tapi mereka itu tidak bisa mengalahkan Resi Bisma. Lalu bagaimana? Kadang Pandawa meminta pendapat Batara Krishna. Dan Batara Krishna akhirnya menyarankan agar Dewi Sri Kandi yang maju berperang melawan Resi Bisma. Hebat! Aku pengen jadi Dewi Sri Kandi, jadi wanita yang gagah dan sakti. Apa bisa, Paman? Bisa? Maaf, Denayu. Sudah waktunya pulang. Aku masih kerasan. Entah siapa gadis kecil yang sedang bersama Gendawar tersebut. Namun sepertinya ia adalah putri petinggi Kadipaten, sebab ia dikawal oleh para prajurit Mataram. Kini anak kecil itu pun diajak oleh para prajuritnya untuk pulang ke rumahnya. Setelah semuanya pergi, Gendawar pun berbicara di dalam hati sambil melamun. Apa yang dimaksud dengan perawan ontang-anting dan mengapa Grandong serta Mak Lampir mencarinya. Walaupun tidak tahu pasti, yang jelas pemuda itu pun yakin kalau pasti orang-orang golongan hitam tersebut akan berbuat jahat. Ia pun kemudian bertekad untuk menjaga gadis kecil yang barusan berada di rumahnya, yang ternyata adalah anak majikannya yang bernama Lestari. Sebab yang ia ketahui bahwa anak kecil itu adalah merupakan perawan ontang-anting. Kini kita menuju pada Ki Limpan dan kawannya yang di saat itu sedang membawa Tirta menuju ke tempat gurunya. Namun perjalanan mereka masih jauh, sehingga Ki Limpan yang membawa Tirta itu pun meminta untuk beristirahat sebentar. Namun kawan Ki Limpan pun tidak setuju karena ia tahu kalau di daerah tersebut banyak terdapat penjahat dan jelas tidak aman bagi mereka. Benar saja, karena tak lama kemudian mereka pun mendadak dicegat oleh orang-orang jahat penguasa hutan Waragapati tersebut.
Tiga penguasa hutan Waragapati tersebut pun meminta Tirta untuk diserahkan kepada mereka. Kalian menginginkan bocah itu? Silakan ambil. Tapi terimalah ini. Mereka orang-orang jahat. Aku harus lari. Tirta pun kini telah berlari cukup jauh dari tempat pertarungan, sedangkan orang-orang jahat tersebut masih saling serang untuk menjatuhkan lawannya masing-masing. Mereka sama-sama tidak ingin kalah karena anak bajang Lola yang mereka perebutkan itu sangat berharga bagi mereka. Mereka pun tidak sadar kalau orang yang mereka perebutkan sebenarnya sudah tidak berada di tempat itu lagi. Pertarungan pun tampak masih berimbang dan belum ada tanda-tanda adanya yang keluar sebagai pemenang. Akan tetapi, tak lama kemudian, kawan Kilimpan pun berhasil melukai salah seorang dari tiga penguasa hutan Waragapati tersebut. Namun Kilimpan sendiri tampak kewalahan menghadapi lawannya dan ia hampir mati di tangan salah satu dari tiga penguasa hutan Waragapati. Namun beruntung, kawannya masih bisa menyelamatkannya dengan sigap. Kemana anak itu? Kurang ajar Limpan kabur membawa bocah itu. Awas kau Limpan. Ya, kini Tirta pun terus berlari menjauh dari tempat pertarungan. Tenaganya pun kini semakin menipis. Ia pun sudah berkali-kali jatuh bangun karena kelelahan. Sedangkan Kilimpan yang mengejarnya pun kini belum menemukan dirinya. Sementara itu, tidak jauh dari tempat tersebut, tampak tiga setan utara yang sedang mencari tahu keberadaan Tirta. Mereka kini menemukan mayat yang merupakan mayat salah satu dari tiga penguasa hutan Waragapati. Mereka pun tahu kalau mayat itu baru saja tewas karena pertempuran, sehingga mereka pun yakin jika kemungkinan besar Tirta masih berada di sekitar tempat tersebut. Kini Tirta yang berlari-lari pun mendadak bertemu dengan seekor ular yang berukuran cukup besar. Anak itu pun tampak ketakutan dan langsung memanjat pohon yang ada di dekatnya. Dia pasti lewat jalan sini. Cepat, ayo kita kejar. Aku lapar.
sekedar mengisi perut supaya tidak bunyi. Ya? Cepat benar masaknya, Paman. Sejak pagi sudah ada. Ayo makan.